Radha mencari Krishna dan bertanya, kenapa wanita berjalan kaki? Apakah dia melihat Krishna? Ladi bilang, dia tidak melihatnya. Balaram menggerutu bahwa Krishna tidak ingin memberikan divya. Krishna berjalan ke arahnya. Balaram bertanya, apakah dia akan memberi divya distri atau tidak. Krishna memberinya divya distri, yang dengannya Balaram melihat seluruh alam semesta sekaligus. Krishna mengatakan bahwa dia adalah Bapa alam semesta dan dapat melihat alam semesta sekaligus. Balaram bertanya mengapa dia tidak bisa melihat tempat ilahi yang dia gambarkan. Krishna mengatakan itu adalah tugas orang lain dan bukan tugasnya. Memintanya untuk melakukan 10 situp. Pertama, seperti yang dijanjikan, Balaram bertanya apakah dia akan memaksa saudaranya untuk melakukan situp. Krishna mengatakan dia ingin melihat. Balaram melakukan 10 situp dan bertanya apa selanjutnya. Krishna mengatakan Radha akan mengawasi tanpa tempat ilahi. Balaram bertanya bisakah dia dalam wujud manusiawinya. Krishna mengatakan bahwa dia akan berada di dalam bentuk ilahi. Radha berpikir dia ingin tahu apakah Yamuda mencintainya bahkan seperti dia mencintai Krishna. Dia berjalan ke sungai Yamuna dan bertanya akan memberinya tempat dalam dirinya. Dia masuk ke air tanpa berenang dan kagum. Krishna berpikir itu karena seluruh alam semesta mencintai Radha seperti dia mencintainya. Radha berjalan ke air dan berpikir tempat ini luar biasa. Dia mengambil betis emas dan berpikir Yamuna telah membawanya di tempat ini sehingga dia dapat membantu Krishna. Krishna berpikir persis inilah yang akan terjadi. Radha keluar dari Yamuna dan betis emas. Krishna memberitahu Balaram bahwa Radha menemukan tempat suci dan bahkan memutuskan bagaimana membangunnya. Balaram mengatakan bahwa Radha sendiri akan datang dan menggambarkannya. Radha menulis surat pada Krishna bahwa dia menemukan tempat ilahi dan bahkan membayangkan bagaimana membangunnya. Dia memberikan surat dengan betis kepada utusan dan memintanya untuk memberikannya hanya kepada Krishna. Bismak bertanya pada Rukmini kapan Krishna dapat membunuh Kalyapan, mengapa dia tidak datang untuk membantu mereka. Radha mengatakan Krishna pasti akan datang. Tentara Rukmi menangkap utusan dan membawanya ke dia. Rukmi memberikan betis dan surat kepada Jarasan dan mengatakan dia pikir Rukmini mengirim surat ke Radha. Jarasan membuang surat dan mematahkan betis, berteriak bahwa Radha membangun tempat ilahi untuk Krishna. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menemukan Krishna dan membunuhnya. Pembantu Rukmini menonton semua persembunyian ini, mengambil potongan-potongan surat dan memberikannya kepada Rukmini. Rukmini refleksi dan mengatakan suratnya tidak mencapai Krishna melalui Radha sama sekali, jadi dia tidak datang untuk meminta bantuan. Dia menulis surat kepada Radha, menyembunyikan di betis dan mengirim ke Radha melalui pelayan. Radha menerimanya melalui pelayan dan berpikir bagaimana suratnya kepada Krishna mencapai Vidarbha. Dia membaca surat Rukmini mencari dukungan, menulis surat lagi ke Krishna dengan surat Rukmini, meletakkannya kembali di betis dan menjatuhkannya di sungai Yamuna, memintanya untuk mengirim pesan ini ke Krishna. Balaram mengajak Krishna bahwa pesan Radha tidak datang sama sekali. Krishna menunjukkan betis mengalir ke arahnya dan mengatakan pesan Radha datang. Balaram kagum. Krishna mengatakan itu mungkin. Dia membaca surat Radha bahwa dia menemukan tempat ilahi untuknya dan begitu dia membangunnya. Krishna harus pergi dan membantu putri Vidarbha Rukmini. Krishna mengatakan tempat ilahi akan disebut Dwarka. Krishna memberitahu Balaram bahwa dia akan membangun Dwarka jauh ke lautan. Balaram mengatakan bahwa itulah alasan dia tidak dapat menemukan tempat ilahi di bumi. Krishna mengatakan bahwa dia perlu mengambil izin Samduradev untuk membangun Dwarka.
Balaram mengatakan dia bisa membangunnya di Yamuna. Krishna mengatakan Dwarka akan menjadi kota yang sangat indah dan megah yang membutuhkan ruang besar. Balaram bertanya bagaimana dengan pesan Radha untuk membantu putri Vidarbha, Rukmini. Krishna mengatakan masih ada waktu untuk itu. Di penjara, kesehatan Bismak memburuk. Rukmini khawatir. Sisupal masuk dan berkata, dia harus membiarkan ayahnya mati. Rukmini memperingatkannya untuk tidak melewati batas kemampuannya. Sisupal mengatakan dia menyukai sikap Rukmini, akan menjadikannya patrani dan putra mereka akan menjadi raja masa depan kerajaan Chedi. Bismak mengatakan dia tidak akan terjadi sampai dia hidup. Sisupal memberikan bayi kambing kepada Rukmini dan bertanya bagaimana kabarnya. Dia bilang sangat cantik. Sisupal mengambilnya dan mengatakan dia akan mengisi dahinya dengan darahnya selama pernikahan mereka. Radha mengatakan Krishna akan datang untuk menyelamatkannya. Sisupal menghina Krishna dan Krishna menghitung kesalahannya. Balaram meminta Krishna. Sisupal adalah orang bodoh yang menyalahgunakan anugerahnya. Krishna mengatakan jika seorang tidak menghargai anugerah itu, ia malah menjadi kutukan. Sisupal mengatakan bodoh Krishna akan mencari tanah suci. Tentaranya akan menangkap dan membunuh Krishna. Rukmini mengatakan saudara Krishna Balaram mengalahkan Jarasan dan Krishna mengalahkan Kalyavan. Mereka berdua akan segera mengalahkan Jarasan dan Sisupal. Sisupal tertawa dan pergi. Bismak menggerutu bahwa Krishna mencari tanah alih-alih mengalihkan Sisupal dan Jarasan. Rukmini mengatakan Krishna menggunakan kecerdasan bersama dengan keberaniannya. Dia yakin dia akan merencanakan sesuatu yang besar, tetapi dia harus datang untuk membantu mereka sebelum terlambat. Ugrasen bertanya pada Krishna mengapa dia ingin meninggalkan Mathura mencari tempat suci. Krishna mengatakan Jarasan ada di belakang Krishna dan bukan Mathura. Jadi jika dia keluar dari Mathura, jadi tidak akan membahayakan Mathura. Ugrasen meminta mereka untuk segera kembali setelah menemukan tempat suci. Krishna mengangguknya dan pergi dengan Balaram. Balaram mengatakan baik mereka keluar. Kalau tidak, dia harus menyiapkan makanan untuk Krishna selama sebulan penuh. Krishna mengatakan kemanapun dia pergi, dia harus makan. Jadi Balaram tidak dapat melahirkan diri dari memasak untuknya. Sisupal melihat Jarasan berjalan gugup dan mengejeknya untuk duduk. Jika tidak, lututnya yang lama akan menyerah. Jarasan dengan marah mengatakan bahwa pasukan Sisupal mendukungnya karena semua orang tahu Sisupal bodoh. Sisupal berteriak dengan marah. Jarasan mengarahkan pandangannya pada Sisupal dan mengatakan mereka berdua abadi, tetapi jika dia menyerang atau Sisupal akan menanggung rasa sakit. Rukmi berjalan meminta mereka untuk berhenti berkelahi dan mengatakan Krishna sendiri telah pergi ke laut. Jarasan mengatakan dia pikir hanya Sisupal yang bodoh. Krishna adalah orang bodoh yang lebih besar untuk pergi sendiri tanpa pasukan. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke lautan dan menunggu Krishna. Bismak mengetahui tentang hal itu, berpikir Krishna melakukan kesalahan. Rukmini meyakinkan bahwa Krishna akan aman. Radha sibuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan menyajikan makanan kepada Ugrapat dan Kutila ketika Ayan memberitahu Radha bahwa Krishna dan Balaram sendirian tanpa pasukan menuju ke laut. Jadi Jarasan, Rukmi, dan Sisupal dengan pasukan mereka telah pergi untuk membunuh Krishna. Ugrapat mengatakan Krishna sudah gila. Kutila bertanya kepada Radha apakah dia pikir Krishna dapat bertarung dengan Jarasan dan pasukan Sisupal yang luas. Ugrapat mengatakan Krishna tidak bisa sebodoh itu. Radha berpikir jika Krishna telah pergi ke laut, maka dia telah pergi untuk mencari tempat ilahi untuknya. Mengatakan Krishna melakukan segalanya dengan alasan dan dia yakin Krishna dapat menjaga dirinya sendiri. Dia meminta Ugrapat untuk memiliki makanan dengan damai dan meminta Ayan untuk bergabung dengan mereka. Ayan pergi sambil berteriak bahwa dia tidak lapar.
Jarasan dengan pasukan berhenti di dekat gunung dan mengatakan jika Krishna menuju ke laut, dia harus melintasi gunung ini yang memiliki pohon dan rumput kering. Krishna dapat membunuh Krishna dengan mudah dengan membakar gunung. Krishna meminta Balaram untuk memetik buah untuknya dan membuat ulah. Balaram marah dan melempar buah ke arahnya. Krishna melanjutkannya. Balaram bertanya bagaimana dia bisa menyusahkan saudaranya sendiri atas nama tantangan. Krishna tersenyum dan minta untuk berbuah. Balaram menggigit buah dan mengatakan bagaimana mereka akan berperang melawan pasukan besar Jarasan. Krishna mengatakan bahwa moto adalah untuk melindungi seluruh warga Mathura apapun yang terjadi. Dia kemudian memprovokasi Balaram bahwa Balaram sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan seluruh satu-satunya prajurit yang bisa mengalahkan seluruh pasukan. Balaram bertanya apa yang dia maksud adalah dan bisa, apa dia akan mati? Krishna mengatakan bahwa dia baru saja menggambarkan. Balaram mengatakan dia harus bertarung. Jarasan meminta setengah pasukan untuk menuju gunung untuk mencari Krishna dan setengah untuk tinggal bersamanya. Krishna memperhatikan itu.